Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 22 kalau yang gede, kalau yang sedang ya itu 22. Halaman 22 di bagian bawah itu kira-kira ya bawah atau tengah ya, tengah deh. Di situ ada Waisannu sekarang ya Mas. Waisannu dalam kurung tuh di tengah, dan dalam kurung ada wayusannu akmaluha ya. Wayusannu akmaluha fi tasyahudin akhirin wa huwa Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa yusannu dan disunnahkan akmaluha sempurnanya sholawat fi tasyahudin akhirin dalam tasyahud akhir. Disunnahkan kita membaca selawat yang sempurna di tasyahud yang akhir. Sunnah hukumnya membaca selawat yang dimaksud di sini adalah selawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW. Adapun selawat atas Nabi Muhammad wajib, bukan sunnah. Nah yang dimaksud di sini wa yusannu akmaluha maksudnya akmalus sholawat alal ali, wajib sunnah disunnahkan ketika tasyahud akhir kita mengucapkan selawat untuk keluarga Nabi yang sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh sebenarnya, tapi disunnahkan baca selawat untuk keluarga Nabi yang sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita. Nah, sempurnanya mulai dari situ. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau kita diajarin yang cakap fil alamin innaka Hamidum Majid. Diajarin juga pakai sayyid, pakai siyadah, pakai sayyid. Sayyid itu artinya tuan atau orang yang banyak pengikutnya. Sayyid itu adalah orang yang banyak pengikutnya. Man kathura sawaduhu, itu namanya sayyid. Pengertian pertama. Pengertian kedua, sayyid itu adalah orang yang kathura hilmuhu, orang yang banyak maafnya, banyak kasih sayangnya, namanya sayyid. Jadi orang yang banyak pengikutnya sekaligus banyak maafnya kepada orang, namanya sayyid. Sebenarnya mah ukuran bangsain misalnya gitu ya, itu kan kalau nempeleng bocah SMA pantas banget ya, pantas orang bocah SMA disalib motornya disalib udah gitu mau songong lagi kan pantas. Tapi karena sayyid, karena dia kathura hilmuhu, karena banyak maafnya, maka nggak dibalas, biarin aja, namanya juga anak muda. Nah itulah yang namanya sayyid. Sayyid itu banyak pengikutnya sekaligus banyak maafnya. Jadi lebih sering maafin orang meskipun mampu, meskipun bisa kalau buat balas orang pengikutnya banyak. Kalau ngerahin apa aja juga bisa dia nyerahin pengikutnya. Tapi enggak seperti itu. Sayyid itu tidak kemudian memanfaatkan pengikutnya kemudian buat membalas atau buat meluapkan amarahnya, enggak. Sayyid itu justru banyak memaafkannya. Jadi kalau ada sayyid, kalau ada
yang katanya tuan atau pemimpin tapi justru banyak marah-marahnya, ya bukan sayyid namanya, bukan sayyid. Justru sayyid itu seperti Nabi Muhammad, ini sayyid, banyak pengikutnya sekaligus banyak maafnya, lebih banyak maafnya. Nah, kenapa kita pakai sayyid? Ini sunnah hukumnya, dan ini lebih, adab kita lebih tinggi dibanding tanpa sayyid. Jadi kalau diajarkan Allahumma sholli ala Muhammad, boleh-boleh aja, boleh. Tapi bagusnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun Rasulullah memang mengajarkan ketika para sahabat tanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat untuk engkau ya Rasulullah? Qul Allahumma sholli ala Muhammad, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi ngajarinnya begitu. Nabi ngajarinnya nggak pakai sayyid. Nah, tetapi untuk adab kita, ya masa Nabi bilangin sayyid sama diri sendiri kan nggak mungkin. Katakanlah, ya Allah berikan selawat untuk tuanku. Masa Nabi nuan-nuanin diri sendiri kan nggak. Nah, maka Nabi Muhammad qul Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad, gitu doang. Nah, cuma untuk adab kita, ya kalau kita kepada Nabi Muhammad, ya harusnya pantasnya pakai sayyid, pakai tuanku. Tuan di sini artinya sekali lagi tuan orang yang banyak pengikutnya, banyak maafnya, itu namanya tuan. Ya Allah berikan selawat atas tuan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina. Pakai sayyidina. Memang ada hadis yang begini, ini banyak dipakai buat dalil nih hadis ini. La tusawwiduni, la tusawwiduni, janganlah engkau la tusayyiduni, janganlah engkau mengucapkan sayyid kepadaku. Itu hadis maudhu. La tusayyiduni, hadis maudhu. Janganlah engkau mengucapkan sayyid atau mengucapkan tuan untukku. Itu hadis karangan, maudhu, palsu. Maudhu itu udah parah, udah bukan doif. Maudhu itu udah buatan orang. Ini secara sanadnya cacat. La tusayyiduni, janganlah engkau memanggil sayyid untukku. Katanya ini hadis maudhu. Dari sanadnya cacat. Sanad itu rangkaian periwayatannya, rawi-rawinya cacat. Nah, dari matannya, isinya sendiri la tusayyiduni cacat. Karena aslinya bukan tusayyiduni. Maksudnya kalau bahasa Arab itu dari kata sawad itu artinya pengikut. Sawad, sin waw dal, harusnya bukan tusayyiduni, harusnya la tusawwiduni pakai waw. Padahal Nabi itu orang yang afsahul Arab, Nabi orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Gak mungkin Nabi ngomong la tusayyiduni, salah. Harusnya apa? La tusawwiduni pakai waw. Jadi orang ini ngarang goblok lagi. Gak ngerti bahasa Arab. Harusnya la tusawwiduni, gak mungkin la tusayyiduni, karena kata sayyid ini dari kata sawad. Sawad yang artinya pengikutnya banyak, sawad artinya. As-sawadul a'dham. Oleh karenanya di hadis itu kan, alaikum bis-sawadil a'dham. Hendaklah kalian mengikuti as-sawadil a'dham, yaitu kumpulan banyak yang terbesar. Jadi kita jangan terus kalau ada kumpulan-kumpulan kita nggak mau ikut, jangan. Maka ikutlah as-sawadil a'dham. As-sawadil a'dham itu Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang kumpulannya banyak dan memang amalan-amalannya diikuti di mana-mana. Ya kayak kita begini, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti kirim doa, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak cuma di Indonesia. Islam yang ada di Palestina, Islam yang ada di Turki, kirim doa. Cuma bedanya nggak pakai berkat aja, tapi tetap mengakui bahwa doa untuk mayit itu sampai. Ini namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas di dunia ya Ahlussunnah wal Jamaah, as-sawadul a'dham. Nah, sawad itu artinya banyak pengikutnya. Sawad itu artinya yang banyak pengikutnya. Nah, sekali lagi bukan la tusayyiduni harusnya, tapi la tusawwiduni. Ini matannya cacat, demikian juga sanadnya cacat. Jadi untuk kita ya bagusnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, pakai kata sayyid. Ini yang paling utama untuk adab kita. Nah, disunnahkan mengucapkan sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad
yang sempurna. Nah kemudian wassalamu taqaddama fit tasyahhudi. Wassalamu adapun salam itu taqaddama telah lalu fit tasyahhudi dalam tasyahud. Falaisa huna maka tidaklah ada huna di sini apa ifradus sholati menyendirikan salawat anhu dari salam. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin, dan tidak apa-apa menambahkan sayyidina qabla Muhammadin sebelum lafaz Muhammad. Ini dijelaskan juga oleh muallif. Boleh juga pakai sayyidina, malah cakep. Boleh. Kemudian kok nggak pakai salam? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan Allahumma sholli wa sallim. Kenapa nggak pakai salam? Salawat dan salam, tapi sholli ala Muhammad, karena salamnya udah pas tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kan ada salam. Nah ini bukan yang dimaksud di sini, bukan memisahkan antara salawat dengan salam, bukan, tetapi salamnya udah ada duluan di tasyahud. Makanya di sini cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak perlu Allahumma sholli wa sallim. Kenapa? Karena udah ada salamnya, di tasyahud ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jadi bukan menyendirikan salawat atau memisahkan salawat dengan salam, tetapi memang salam udah ada dalam rangkaian tasyahud sebelumnya. Pakai sayyid di sini bagus sebelum kata Muhammad, sayyidina Muhammad. Nah kemudian saudara, ini ungkapan sayyid ini juga diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar waktu melihat Bilal bin Rabah, sahabat Bilal, ini dibeli oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar ini mengungkapkan satu pernyataan, Sayyiduna aqtaqa sayyidana. Kata Sayyidina Umar, kata sahabat Umar bin Khattab, Sayyiduna aqtaqa sayyidana. Sayyiduna, tuan kami, aqtaqa membebaskan sayyidana, tuan kami. Maksudnya Sayyiduna Abu Bakar, aqtaqa sayyidana Bilal. Sayyidina Abu Bakar membebaskan Sayyidina Bilal. Segitunya Sayyidina Umar aja mengucapkan Bilal ini dengan Sayyidina Bilal. Ini adab dari para sahabat, dan para sahabat seperti itu adabnya kepada sahabat lain yang juga merupakan murid-murid dari Rasulullah. Ini mengucapkan dengan Sayyiduna a'taqa sayyidana, diajarkan oleh para sahabat juga. Jadi ucapan siyadah ini bukan bid'ah. Ucapan siyadah ini bukan sesuatu yang sifatnya buruk, bukan. Jadi boleh kita pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu boleh. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad boleh. Ya kalau nggak mau pakai ya udah, apa-apa, cuma jangan nyalahin amalan orang-orang yang pakai Sayyidina, karena memang ada tuntunannya, ada ajarannya, bahkan diajarkan oleh sahabat Umar tadi saya sampaikan, diajarkan oleh sahabat Umar. Wa sunna bi tasyahhudin akhirin du'aun, dan disunnahkan dalam tasyahud akhir berdoa ba'dama dzukira kullihi, ba'dama dzukira, setelah sesuatu yang disebut, kullahu sesungguhnya, atau kullihi sesemuanya, semua sesuatu tersebut. Maksudnya setelah fil alamin innaka hamidum majid disunnahkan berdoa. Wa amma tasyahhudul awwalu fayukrahu fihi du'a'u. Adapun tasyahud awal maka makruhlah dalam tasyahud awal apa doa libinaihi ala takhfif, karena memang dibangunnya atau dibentuknya tasyahud awal ala takhfifi, atas keringanan. Illa in faragha qabla imamihi, kecuali kalau sudah selesai seseorang qabla imamihi, sebelum imamnya, fayad'u, maka berdoa, lalu berdoa orang tersebut hina idin, ketika sudah selesai. Disunnahkan berdoa setelah selesai tasyahud akhir semuanya. Innaka hamidum majid, sunnah doa. Doanya apa? Doanya yang ma'thur nanti ada. Doanya apapun itu, maka sebutkanlah doa ketika selesai tasyahud akhir. Walaupun ada yang ma'thur, tapi boleh juga kita pakai doa-doa kita sendiri, yang tentunya paling bagus pakai bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab, hati-hati.
doanya harus doa ukhrawi, doanya harus doa akhirat. Kalau doanya doa dunia, bisa khawatir, bisa membatalkan. Karena sabda Rasulullah SAW, inna salatana hada la yaliku, sesungguhnya solat kami ini adalah ibadah yang tidak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Kalau orang doanya doa dunia, dan doa dunia itu kira-kira diminta bukan kepada Allah tapi diminta kepada teman, itu bisa, maka itu bisa ngebatalin. Contoh, ada orang doa dunia bukan minta ampunan, bukan minta selamat akhirat, bukan minta rahmatnya Allah, bukan minta ampunan buat orang tua, tapi doanya buat dunia. Ya Allah, belikanlah saya rumah, misalnya begitu, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah saya rumah. Nah, kira-kira ucapan berikanlah saya rumah ini pantas juga nggak kita ucapkan sama bos kita? Bos, beliin saya rumah, saya kerja tahun-tahunan belum dibeliin. Pantas nggak tuh ucapan itu? Pantas. Jadi seolah-olah di situ ada omongan yang seharusnya untuk manusia, tapi dimasukin sholat, bisa ngebatalin. Maka doanya harus hati-hati. Kalau doanya doa dunia, kalau bisa bahasa Arab pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa, misalnya pakai bahasa Indonesia, cuma minta yang ukhrawi, minta yang akhirat, jangan minta yang dunia. Kalau yang minta yang dunia, khawatir membatalkan, karena dalam sholat ini tidak layak. Ya Allah, berikanlah, ya Allah, lunaskanlah utang saya. Ya bagus sih, tapi pakai bahasa Indonesia. Nah, kira-kira minta lunasin utang itu minta ke Bang Agun pantas nggak tuh? Pantas, orang dia kontrakannya banyak. Ya Allah, seolah-olah pengen mengucap sama manusia juga. Ya Bang Agun, lunasin utang saya. Pantas. Itu ada omongan yang seharusnya tidak masuk dalam surat, yaitu omongan sesama manusia masuk dalam surat, bisa batal. Maka yang paling gampang itu adalah doa akhirat. Doa akhirat yang ya berupa maghfirah, ya Allah berikanlah aku ampunan, ya Allah berikanlah aku rahmatmu, ya Allah berikanlah aku keselamatan di akhirat nanti dari siksa api neraka. Nah, itu kan semua doa akhirat semua. Nah, doa-doa akhirat ini diperbolehkan. Nah, ada yang bagus, memang yang bagus nanti pakai doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini doa yang ma'thur istilahnya. Ma'thur itu yang memang sampai dari Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabat. Nah, ini disunahkan doa ini, saudara, di tasyahud akhir. Tasyahud awal jangan. Pokoknya tasyahud awal itu memang dibuat sedemikian ringan. Tasyahud awal sengaja dibuat sedemikian singkat, nggak boleh panjang-panjang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Udah, diselawat selesai dah. Nggak usah pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita udah bahas. Karena memang tasyahud awal ini dibuat untuk yang sifatnya ringan. Tasyahud awal nggak usah tambah-tambahin. Selesai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Begitu juga doa. Udah nggak usah pakai doa-doaan dan tasyahud awal, langsung aja berdiri. Kecuali kalau jadi makmum kita, sementara imam belum selesai, kita udah selesai duluan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, belum bangun-bangun juga imam nih, boleh kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Atau boleh juga yang hafalnya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Atau doa orang tua, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Apa aja boleh dah, pokoknya yang sifatnya ini maghfirah atau ukhrawi, ampunan, rahmat buat kita dan keluarga kita. Dan yang sifatnya atau yang bentuknya doa dalam Al-Qur'an itu juga paling aman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu juga paling aman. Kalau kita jadi makmum, udah selesai kita tasyahud, udah sampai Allah, tasyahud awal, udah sampai Allah, sholli ala sayyidina Muhammad, tapi imam belum berdiri, maka boleh kita doa di situ. Tapi kalau kita sholat sendiri, maka tasyahud awal nggak usah pakai doa, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, langsung berdiri.
Kalau kita sholat sendiri nggak usah pakai doa. Apalagi sholat jadi imam. Jangan kasihan makmumnya. Ya mana udah geluduk mulu lagi kata makmum. Kita udah pengen pulang, ya basah juga dah ini katanya. Belum rapi-rapi sholatnya, panjang banget, jangan. Ini untuk imam harus bijak. Imam itu harus bijak. Harus lihat-lihat atau nimbang-nimbang ya, harus nimbang-nimbang makmumnya. Kalau doa dalam tasyahud awal, sementara dia bukan makmum yang imamnya belum selesai, doa di tasyahud awal, maka hukumnya makruh. Karena tasyahud awal memang dibuat sedemikian ringan, nggak usah ditambah-tambahin. Nah, bagaimana doa yang maktur? Doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada kita ini. Wa makturuhu, dan makturnya doa itu afdolu, lebih utama, wa akadu, dan lebih kuat. Wa ma'thuruhu afdalu, wa ma'thuruhu afdalu, lebih utama, wa afdalu, wa akaduhu afdalu, wa akaduhu. Adapun makturnya doa itu afdalu wa akaduhu, yang paling utama dan juga yang paling kuatnya maktur itu ma'aujabahu ba'dul ulama, yaitu doa yang diwajibkan oleh sebagian ulama. Ini yang maktur dari Rasulullah, paling kuat, paling utama adalah doa ini. Bahkan sebagian ulama memandang doa ini selesai fil alamin innaka hamidum majid, ini hukumnya bukan sunnah. Sebagian ulama memandang ini wajib hukumnya. Apa itu doanya? Ini sering kita dengar, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil dajjal. Ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah hidup, wal mamat, dan juga fitnah kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah al-masih dajjal. Al-masih itu artinya yang mengubah, yang menghapus. Al-masih itu itu artinya yang menghapus. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang bagus, baca doa ini. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada di sini perlindungan dari api neraka, mohon kepada Allah, perlindungan dari siksa kubur, perlindungan dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu ya sekarang ini yang ada dalam kehidupan kita, namanya fitnah dunia. Kesulitan, atau kadang-kadang dicemooh sama orang, atau kena musibah, bencana. Ini fitnah, namanya fitnah dunia. Nah, ada juga bagian dari fitnah dunia, ada juga fitnah mati. Min syarri fitnatil mahya wal mamat. Fitnah mati itu mana? Fitnah mati itu ketika mulai ihtidar atau mulai sekarat. Biasanya orang kalau lagi sekarat, saudara, itu banyak ujiannya banyak, ada aja yang datang. Ya kadang-kadang yang datang orang tuanya, tahu orang tuanya benar apa enggak. Kadang-kadang yang datang ya khodamnya. Orang dulu meriah khodam mulu. Ya api ini tiap malam dibakarin minyak, tiap malam dia ngamalin, ya memang pengen manggil khodam. Akhirnya waktu meninggal datang khodamnya. Macam-macam fitnahnya, bisa bentuk ya seperti itu, bisa juga bentuk setan yang datang, bisa bentuk iblis. Ini fitnah ketika ihtidar atau ketika sakaratul maut. Maka kita mohon perlindungan Allah dari fitnah ini. Fitnah mati, maksudnya fitnah mati mulai dari sakaratul maut sampai nanti ketika ada pertanyaan. Karena sebelumnya ada adab kubur. Nah, sekarang di sini ada fitnah mati, fitnah hidup dan fitnah mati, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Maksudnya fitnah kematian mulai dari sekarat itu. Mohon perlindungan kepada Allah supaya nanti ketika sekarat kita gampang. Ketika menjelang kematian ini kita yang datang ya guru-guru kita yang nuntun. Mana aja ini malam Kamis biasanya dia ngirimin, kok nggak pernah ngirimin, datang tuh bangun. Udah lama nggak ngaji gitu malam Kamis misalnya. Lama nggak ngaji malam Kamis, lama nggak ngaji malam Selasa. Malam Selasa kan dikirimin juga tuh wali-wali.
Nah ternyata dia udah 3 minggu nggak ngirim-ngirim, malam Selasa nggak ngirim, malam Kamis nggak ngirim juga. Maka ketika menjelang kematian datang yang kirimin, oh lagi sakit, ini pengen nyusul kita ini, kata wali-wali gitu, ini pengen nyusul, ayo bantuin. Jadi insya Allah yang datang orang-orang atau ulama-ulama, guru-guru yang sering kita kirimin, ini yang bakal bantuin kita. Jadi banyak yang belain, banyak yang bantuin nanti, amin. Ini kalau memang sering-sering kirim-kirim. Nah, doa ini juga untuk menguatkan supaya diberikan perlindungan oleh Allah dari fitnah kematian yang mulainya ketika ihtidor atau ketika ajal. Dan juga dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu sebutannya Al-Masih. Nabi Isa sebutannya apa? Al-Masih juga sama. Nabi Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Iya, sama-sama. Karena Nabi Isa ini Al-Masih, ini yang menghapuskan kebatilan. Nabi Isa Al-Masih itu artinya menghapuskan kebatilan. Dajjal juga pakai gelar Dajjal Al-Masih. Dajjal menghapuskan apa? Menghapuskan yang hak. Yang hak atau yang benar justru dihapuskan. Ini kata masaha yamsahu, ini artinya diusap. Satu pengertian juga Al-Masih Dajjal. Dajjal itu disebut Al-Masih yang menghapus semua kota, semuanya habis sama Dajjal kota. Termasuk Bayoran, Ceger, Sanggerahan, Tukangan, semuanya habis, dikuasain sama Dajjal. Kecuali 3 yang nggak dikuasain. Yang nggak dikuasain Makkah, Madinah, sama Baitul Maqdis. 3 yang tidak dikuasain. Nanti setelah dikuasain semua oleh Dajjal kecuali 3, baru Nabi Isa yang lawan. Nabi Isa turun nanti. Nabi Isa sebenarnya makmum, ngikut sama Imam Mahdi. Dajjal ini artinya kadzab, wazannya sama seperti kadzab, fa'al artinya. Kadang juga Dajjal itu pakai Al-Masih, pakai kha. Jadi bukan pakai ha, tapi pakai kha. Al-Masih. Kalau Al-Masih maka artinya mamsuhul ain. Masakho yamsahu. Jadi walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Masakho yamsahu itu artinya dihilangin, diusap. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Terus walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u muliya wa la yarji'un. Kalau kami mampu, kalau kami ingin, maka kami bisa menghapus mereka, maksudnya dihapus matanya itu. Maka tidak bisa pamastata'u mudiya wala yubsirun, nggak bisa maju, nggak bisa melihat. Itu namanya matanya dihapus, dibikin buta sama Allah. Kalau Allah ingin, itu orang-orang kafir. Tapi Allah nggak pengen, biarin aja itu orang kafir, ntar aja di akhirat. Oleh Allah, meskipun Allah mampu, tapi Allah nggak, biarin aja. Kalau nasaullah masakhnah. Ini kalau dia kata masakho itu artinya mengusap matanya. Kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih pakai kha? Jadi ada yang baca Al-Masih Dajjal, ada yang baca Al-Masih pakai ha. Kalau Al-Masih ini artinya mamsuhul ain, yang diusap matanya. Jadi Dajjal yang matanya cuma 1, maka sebetulnya mamsuhul ain, matanya cuma 1. Dajjal banyak ini riwayat hadis-hadis tentang Dajjal ini. Diantaranya dia itu nanti Dajjal yang kadzab, Dajjal yang pembohong ini, dia membawa, diantaranya dia membawa kiri kanan itu, membawa gunung, bisa ngangkat gunung kiri kanan itu. Ya, yang satunya itu daging, yang satunya itu roti. Dia juga bawa 2, yaitu bawa surga, bawa neraka, bisa dibawa sama dia. Dia juga bawa 2 sisi itu, ya, membawa malaikat, 2 malaikat. Jadi ada yang sebelah kirinya malaikat, sebelah kanannya juga malaikat. Malaikat yang sebelah
kanan, si Dajjal bilang, ana rabbukum. Dajjal itu bilang orang-orang, saya Tuhan kalian. Maka ini malaikat atau ya malaikat yang ada di sebelah kanan bilang bohong kau. Tapi yang sebelah kiri bilang, malaikatnya Dajjal yang sebelah kiri bilang benar engkau. Itu orang-orang jadi pada bingung. Ya, orang-orang jadi pada bingung. Dan kebanyakan orang dengar ucapan yang kiri, ucapan malaikat yang sebelah kiri Dajjal. Waktu Dajjal bilang saya Tuhan kalian. Yang kiri oh benar. Yang kanan bilang bohong kau, bohong. Nah kebanyakan orang ini justru dengar yang kiri, jadi makin pada percaya sama Dajjal. Banyak yang ikut jadi pasukannya Dajjal. Nah, ini kita mohon perlindungan kepada Allah dengan doa ini, dengan doa yang ada pada tasyahud akhir selesai fil alamina innaka hamidum majid. Wa yukrahu tarkuhu dan makruh tarkuhu meninggalkan doa. Jadi kalau udah hafal makruh, jangan fil alamina innaka hamidum majid langsung assalamualaikum, jangan. Kalau udah hafal makruh meninggalkannya. Ya kalau bisa dihafalkan supaya kita dapat kesunatan. Jangan sampai ditinggalkan karena hukumnya makruh. Wa minhu Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wallahu a'lam bishawab.